Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, perkenalkan nama saya Lakwina Nayandra Anadinta, biasa dipanggil Lakwina dari kelas 10I absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai validitas sumber data yang telah saya cari untuk proyek PAS Informatika. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu Persepsi Publik dan Kebijakan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk temanya sendiri yaitu adalah analisis validitas informasi kebijakan Menteri Keuangan baru dalam berita Antara News. Jadi judul beritanya yang aku pakai di sini itu adalah Prabowo's new finance minister aims to build on Sri Mulyani's legacy. Untuk sumbernya adalah dari Antara News. Selanjutnya adalah akurasi. Untuk akurasinya, alasan untuk dapat dipercaya yaitu yang pertama, artikel itu berupa laporan resmi dari Antara News. Kemudian Antara News itu adalah kantor berita nasional. Data yang kedua adalah pernyataan dalam artikel berasal dari kutipan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers. Kemudian yang ketiga adalah artikel menyebutkan detail konteks yang meliputi pengalaman Purbaya, latar belakang saat krisis, serta pernyataan bahwa ia tidak akan mengubah total kebijakan Sri Mulyani. Kemudian untuk sumber data yang mendukung, yaitu yang pertama adalah artikel ini berupa laporan resmi dari Antara News, sebuah kantor berita nasional yang dimana itu memang berisi pernyataan langsung dari Purbaya. Kemudian yang kedua itu adalah pernyataan analisis ekonomi dari Peter Abdullah. Dan untuk tingkat ketelitiannya, menurut saya itu adalah sedang menuju tinggi, karena di sini sumbernya itu langsung berasal dari kutipan para penjabat dan juga media resmi pemerintah. Selanjutnya adalah relevansi. Untuk relevansi sendiri, yaitu lembaga penerbitnya adalah Antara News, yaitu kantor berita resmi negara Indonesia. Untuk penyanyi datanya, yaitu yang pertama ada Purbo Yudi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan, yang memiliki latar belakang yaitu ekonom senior, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, memiliki riwayat membantu penanganan krisis ekonomi. Yang kedua adalah Peter Abdullah, seorang Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Latar belakangnya itu adalah seorang analisis ekonomi yang memang kredibel. Dan untuk relevansi sumber datanya, menurut saya di sini adalah tinggi. Karena artikel ini membahas langsung ke visi kebijakan Purbaya setelah menjabat sebagai Menko. Dan itu tuh relevan dengan tema arah baru kebijakan dan juga efek awal kepemimpinan Purbaya. Yang ketiga adalah keandalan. Untuk keandalannya sendiri yaitu Antara News. Dan cara pengumpulan datanya itu berdasarkan wawancara, konferensi pers, sebagai Purbaya. Terus ada pendapat ahli dari analis ekonomi. Dan yang terakhir adalah tidak berasal dari rumor ataupun opini pribadi dari jurnalis, karena ini memang langsung berasal dari konferensi persnya Purbaya. Kemudian ketika terjadi kesalahan data dan kemudian harus dilakukan penelitian ulang, kualitas data itu bisa diuji ulang karena bisa dilihat dari rekaman konferensi pers ataupun rilis resmi Kemenko, dan datanya itu berupa pernyataan langsung. Jadi penilaian keandalannya menurut saya di sini adalah tinggi. Dan yang terakhir adalah aktualitas. Untuk aktualitas ini dipublikasi pada 8 September 2025. Jadi informasi seperti ini tuh biasanya itu diperbarui setiap ada konferensi pers atau rilis kebijakan baru. Jadi ya sebagai kesimpulan aja, sumber ini tuh sangat amat valid untuk dianalisis karena ini akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Kemudian ini tuh juga sangat aktual. Artikel ini tuh menggambarkan posisi kebijakan Purbaya sebagai Menteri Keuangan secara faktual melalui wawancara langsung. Dan untuk fenomena yang diamati, fenomena khususnya itu adalah apakah benar Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru berkomitmen untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan kebijakan fiskal Sri Mulyani dan tidak melakukan overhaul kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam artikel Antara News. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang berita-berita. Yang pertama itu ada dari berita 1 yang berjudul Tanggapi Elektabilitas tinggi Purbaya, saya tidak tertarik politik. Untuk temuan pentingnya, terdapat Purbaya menegaskan fokus pada tugas teknokratis sebagai Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah mendukung narasi bahwa Purbaya itu berorientasi kerja, bukan politisasi jabatan. Yang berita kedua adalah masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya. Temuan pentingnya adalah 84,1% publik puas dengan kinerja Purbaya dari survei IPI. Dan ini tuh mendukung Purbaya efek dari sisi penerimaan publik. Dan yang berita ketiga adalah judulnya Mingkemnya Pers Disentil Purbaya.
Untuk temuan pentingnya itu dari Purbaya menyentil pers yang mincem karena dianggap tidak berani untuk mengkritik pemerintah. Yang kedua itu adalah kritik ini dianggap separuh benar karena sebagian pers ini diam, tapi masih ada media seperti Tempo yang tetap kritis. Kemudian ada krisis representasi DPR, DPD, dan Ormas yang dianggap mincem ketika menghadapi ketidakadilan politik. Kemudian pers mengalami tekanan struktural. Jadi seperti krisis ekonomi, industri media, dominasi algoritma, serta konsentrasi kepemilikan media. Dan yang selanjutnya itu adalah muncul fenomena market censorship, yaitu berita itu dibatasi, tapi bukan oleh negara, tapi oleh kepentingan bisnis dan juga pemilik modal. Kemudian ada media menanggapi demokrasi simulatif. Tampaknya ramai, tapi sebenarnya itu tuh dikendalikan sama buzzer, modal, dan juga algoritma. Kemudian ada tanda-tanda oligarki informasi, di mana media, politik, dan ormas masuk dalam satu lingkaran kekuasaan. Kemudian ada juga jalan pemulihan, yaitu repolitisasi, etika jurnalisme, kemandirian ekonomi redaksi, kolaborasi media akademika NGO, dan juga regulasi etika platform. Dan yang terakhir adalah Purbaya dinilai benar mengkritik pers, tapi pemerintah juga perlu membantu media, termasuk melalui pengurangan beban pajak. Baiklah, selanjutnya adalah untuk sumber jurnal atau artikel ilmiah. Untuk jurnal pertama yang saya pakai yaitu dengan judul Analisis Sentimen di Instagram terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggunakan metode Logistic Regression. Untuk temuan pentingnya sendiri, itu total data komentar Instagram dianalisis itu ada 1.277 komentar. Kemudian untuk model klasifikasi Logistic Regression mencapai akurasi 91,4% dari ROC AUC 0,985. Distribusi sentimen publik netral 42%, negatif 33%, positif 24%. Sentimen negatif lebih banyak daripada positif, tapi sentimen netral itu bisa dinilai yang paling dominan. Kemudian untuk kata dominan dalam opini publik itu tuh maksudnya Purbaya, Menko, itu bijak rakyat dan juga dukung dan juga utang. Kemudian yang terakhir adalah publik itu masih dalam fase menunggu, sentimen netral itu kan tinggi, jadi masih pada menunggu dengan sedikit kecenderungan kritis terhadap Purbaya. Dan yang kedua itu adalah judulnya Indonesia's Dynamics of Public Policy Issues in the Algorithm Era 2025 Edition, Critical Reflection on Public Arguments Purbaya Yudi Sadewa. Untuk temuan pentingnya itu yang pertama, Purbaya adalah salah satu aktor publik paling banyak dibahas di media digital pada September 2025. Yang kedua, isu utama yang dibahas yaitu kebijakan fiskal, utang, tenaga kerja, stabilitas ekonomi, dan kritik terhadap birokrasi. Yang selanjutnya adalah Purbaya menolak teks amnesti berulang dan mengoreksi kebijakan cukai untuk melindungi pekerja. Yang selanjutnya adalah ada kritik publik terhadap lambatnya layanan pajak dan juga rendahnya penyerapan anggaran. Dan yang terakhir adalah narasi digital sangat mempengaruhi opini publik secara cepat di era algoritma. Untuk daftar pustaka sendiri dapat dilihat di sini sudah sesuai dengan struktur APA apa. Mungkin sekian untuk presentasi saya mengenai validitas sumber data ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.